Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Onomi, Reimai, iya, ibadah kita setelah usai. Bapak Ibu, kami mohon perhatian untuk mendengarkan beberapa hal yang mungkin perlu akan disampaikan oleh majelis jemaat berkaitan dengan pelayanan dan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya, Ibu Pendeta akan menyampaikan satu hal, dan ini berkaitan dengan pelayanan Ibu sendiri selaku pendeta di sini. Saya kasih waktu kepada Ibu untuk menyampaikan langsung kepada jemaat apa yang perlu Ibu sampaikan. Ibu, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Onomi, Reimai, ya. Di hari ini saya akan menyampaikan bagi Bapak Ibu sekalian tentang tanggung jawab saya ketika berada di jemaat ini, tapi juga di klasis ini. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa meskipun saya sudah melayani di jemaat ini kurang lebih 2 tahun lebih, tapi kalau dilihat secara klasis saya sudah lama, sudah 11 tahun saya di klasis Sentani. Oleh sebab itu, sesuai aturan dan keputusan gereja yang sudah bekerja 10 tahun, dia harus dimutasikan. Dan ini bukti SK yang saya sudah dapat. Saya akan bergeser ke klasis Waibumoy. Untuk proses serah terima nanti itu menunggu pendeta-pendeta yang akan dikirimkan ke klasis ini, supaya ketika saya bergeser dari jemaat ini, saya juga akan serah terima dengan seorang pelayan yang siap atau ditempatkan di jemaat GKI Yahim. Pasti Bapak Ibu berpikir, kok cepat sekali pendeta pindah. Yang satu datang membuat kita menangis, yang satu lagi pindah lagi. Tadi saya bilang, kalau di jemaat ini baru 2 tahun lebih berapa bulan. Tapi di klasis ini sudah 11 tahun. Waktunya saya harus bergeser. Jadi Bapak Ibu, sementara menunggu klasis Wabumoy akan menempatkan saya di sebuah jemaat, dan juga menunggu sinode dan klasis akan menempatkan seorang jemaat, seorang pendeta di jemaat GKI Yahim untuk menggantikan saya. Proses ini masih berlangsung untuk diatur. Semua pelayanan masih saya melayani sampai waktunya terjadi serah terima itu. Jadi ini pemberitahuan bagi Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu dapat ketahui bahwa tidak lama lagi saya akan bergeser dari Yahim dan pindah klasis. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian menyangkut tugas dan tanggung jawab saya di jemaat, tapi juga di klasis GKI Sentani. Dan satu pemberitahuan bagi Bapak Ibu bahwa selama corona ini kita beribadah di jemaat di rumah-rumah.
baik itu ibadah minggu dan juga ibadah keluarga, bahkan ibadah-ibadah unsur. Nah, sejak kita buka gereja dan semua sudah kembali beribadah di gereja, di hari Minggu kita sudah beribadah di gedung gereja. Nah, untuk ibadah-ibadah keluarga dan unsur-unsur, apalagi unsur yang selama ini belum jalan, tidak jalan ya, selain hanya ibadah-ibadah keluarga. Ada yang jalan, ada juga yang belum sempat jalan. Oleh karena itu dalam keputusan bersama Majelis Jemaat, bahwa semua ibadah keluarga dan ibadah unsur dikembalikan di dalam rumah gereja ini. Akan dibuka dan kita akan mulai dari hari Senin pada ibadah PAM. Semua terjadi di gedung gereja dan diharapkan untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi PAM, Selasa ibadah keluarga, Rabu ibadah PW, dan seterusnya kita semua kembali ke gedung gereja ini. Ya, nanti selengkapnya Bapak Wakil Ketua akan menyampaikan bagi kita. Mungkin itu hal-hal yang saya sampaikan. Terima kasih bagi kita semua. Onomi, Remai, makasih. Yang berikut Bapak Ibu disampaikan kepada kelas katekisasi. Setelah ini tidak pulang, tetap standby dan katekisasi akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Kemudian yang berikut, Ibu akan bergeser karena sudah ada SK dari Sinode. Kami juga Majelis Jemaat yang sudah 2 periode akan turun, akan purna tugas. Nanti pada bulan November akan terjadi pemilihan majelis baru dalam sidang jemaat, dan itu sudah kita lakukan 5 tahun yang lalu, kita pilih di dalam sidang. Tetapi proses pemilihan majelis akan bekerja sama dengan pengurus WIK untuk meminta data-data siapa-siapa saja yang kira-kira ingin atau berpeluang untuk menurut pandangan pengurus WIK dan majelis jemaat bisa untuk didekati, untuk diminta kesediaannya untuk melayani. Sehingga kami akan mendata, kemudian kami akan jalankan seperti semacam surat pemilihan, dan sebelum mereka-mereka ini dipilih di sidang, jadi jemaat pada week itu akan memilih dulu sendiri 5 suara terbanyak itu yang akan kita bawa ke sidang. Nah, ini proses yang sudah kita lakukan, saya hanya menyampaikan saja. Jadi maksud kami itu artinya dari saat ini pengurus WIK juga harus bersiap-siap untuk bekerja sama dengan majelis. Yang akan menangani proses pemilihan adalah majelis yang sudah purna tugas. Ya, saya ketua panitia pemilihan bersama dengan teman-teman yang sudah akan turun. Ya, jadi majelis yang ada sekarang ini yang akan melanjutkan periodisasi, mereka juga masuk dalam peserta secara otomatis. Tetapi belum tentu mereka terpilih, karena proses pemilihan akan terjadi di dalam sidang jemaat. Bisa saja mereka yang sudah melanjutkan ini nanti di sidang mereka tidak terpilih. Jadi mereka harus turun begitu. Jadi tidak mesti harus itu. Jadi biarkanlah jemaat yang akan memilih, ya, seperti itu. Itu gambaran saja. Jadi bersiapkanlah diri Bapak Ibu yang ingin melayani Tuhan, karena proses penjaringan akan terjadi dalam waktu dekat. Yaitu kalau tidak salah bulan Oktober kami akan mulai jalan untuk mendata. Itu yang berikut. Besok, ya, hari Senin tanggal ini hari Selasa ya, bukan besok ya, tanggal 18 hari Selasa ya. Iya, hari Selasa ada posyandu. Ibu-ibu yang punya balita bisa membawa balitanya ke posyandu di kantor kampung. Kemudian berkaitan dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi, ibadah week yang selama ini kita sering lakukan, saya lihat kalau di week 1 sering terjadi di Bapak Noah punya rumah. Kemudian ada beberapa yang melakukan ibadah sendiri di rumah. Majelis
sudah rapat atau kami sudah putuskan bahwa semua ibadah mulai dari ibadah week unsur semua akan terjadi di gereja. Kenapa? Karena hanya di gereja saja yang mempunyai protokol kesehatan yang sudah sesuai dengan standar. Kami takutkan kalau dibuka untuk di rumah-rumah ini akan menjadi komplain daripada mungkin dari tim COVID Satgas, bahkan mungkin dari klasis dan sinode. Secara umum belum dibuka, kami hanya mengambil kebijakan semua akan terpusat di gereja. Jadi semua majelis akan dimasukkan jadwal untuk melayani. Ya, untuk ibadah week majelisnya memimpin ibadahnya dari mimbar ini. Kalau ibadah kunci bulan di atas, itu sudah kami sudah tentukan seperti itu. Jadi sebentar setelah ibadah ini kami mohon kepada pengurus week 1, 2, dan 3, bahkan pengurus unsur, mohon bersabar sebentar, majelis akan berbincang-bincang mungkin ya 10 menit lah, tidak lama. Jadi bersabar, entah itu ketua, kalau ketua tidak ada sekretaris, kalau tidak ada mungkin yang ada pada seksi-seksi, koordinator salah satu, tolong dilihat kalau ketua tidak ada, kita jangan pulang, kita bisa mewakili. Ya, bersabar sebentar ya, yang masuk dalam kepengurusan week maupun unsur. Kita akan rapat sebentar saja, tidak lama, karena akan dilanjutkan dengan katekisasi. Kemudian ya itu saja yang perlu kami sampaikan. Jumlah kehadiran kita hari ini laki-laki dewasa 30, laki-laki ya anak-anak 6, perempuan dewasa 69, anak-anak kecil 7, berjumlah 112 orang. Itu kehadiran kita hari ini. Yang terakhir ucapan terima kasih yang pertama kepada Ibu Pendeta Yohana Silahoy SSI TEOL yang sudah memimpin kita dengan ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pemain organ Saudara Paul, terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian untuk tim live streaming Alfa, Yosua, Undo, sama Brian, terima kasih, kalian kreatif, Tuhan memberkati. Kemudian untuk solo Bapak Jeffrey Vele, terima kasih. Kalau bisa minggu depan lagi menyanyi. Iya. Dan juga yang terakhir kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak, kita berbakti kepada Tuhan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi sebelum saya tutup, kelas katekisasi tidak pulang karena kelas akan dilanjutkan hari ini. Demikian pengumuman dan pemberitahuan yang sudah kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat disampaikan terima kasih. Onomi, Reimai, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.